Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan membahas jelang Derby London yang melibatkan dua klub yang sekarang ada di klasemen di atas ya. Karena mereka berdua baru menyelesaikan pertandingan di laga pekan pertama dengan kemenangan. Siapa lagi kalau bukan Tottenham Hotspur dan Chelsea. Tottenham sedang memimpin setelah menang melawan Southampton 4-1 di kandang mereka. Sementara Chelsea itu harus tandang ke Goodison Park dan menang dengan 1-0 lewat penalti Jorginho menghadapi Everton. Jadi sama-sama 3 poin dan mereka ada di atas. Tapi kalau bicara siapa yang akan memenangkan laga dalam derby ini? Saya sih masih cenderung Chelsea untuk bisa memenangkan pertandingan. Tentu pasti ada yang kaget, kan Spurs ini sudah bagus menjadi kuda hitam saat ini ketika ditangani sekarang sudah dengan Conte, kemudian mendatangkan beberapa pemain bagus, termasuk salah satu pemain terbaik yang ada di Everton, Richarlison yang sudah berlabuh. Ada Ivan Perisic yang datang dari Inter, ada peminjaman dari Barca dengan Lenglet yang ada di sana. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ini tim baik, ya. Ini berbahaya, bisa mengganggu tim-tim yang favorit seperti Manchester City, juara bertahan, atau The Reds Liverpool. Ya kalau bicara begini memang oke. Saya bilang ini Spurs memang lagi bagus, agresif. Sama seperti Arsenal di dalam hal mendatangkan pemain-pemain untuk memperkuat tim ini agar bisa lebih baik tentunya pada musim ini 2022-2023. Tapi kalau saya melihat juga apakah kan Spurs mampu untuk bisa mencuri 3 poin di Stamford Bridge, saya masih ragu. Ya. Tadi karena dalam paling tidak 5 pertandingan terakhir, Spurs itu bahkan tidak pernah mencetak gol. Ya, pasti kalah, 5-5 kalah dan tidak pernah membuat gol. Mereka kemasukan 9 gol. Ya. Pada musim lalu juga Conte merasakan itu. Ya. Ketika mereka kalah 2 kali di Piala Liga, kemudian main di kandang juga kalah 3-0 dari Chelsea. Dan ini menjadi pukulan. Itu yang pasti membuat Spurs berbenah, ya. Mendatangkan pemain-pemain oke, Richarlison untuk bisa menjadi tandem di depan, di garis depan, sehingga kelihatan ini menakutkan. Dengan ada Harry Kane dan Richarlison. Belum lagi ada Son di kiri. Ada Dejan Kulusevski yang datang dari Juve pada musim kemarin. Jadi ini kuat kalau 4-4 dimainkan. Richarlison kemarin nggak main ketika bertarung dengan mantan klubnya. Karena harus menjalani masa scourging 1 pertandingan dari FA. Dan dia akan pasti dimainkan melawan Chelsea. Ini yang seru karena pasti dengan Richarlison dan juga Kane ini akan membuat pertahanan Chelsea yang sekarang sudah mendapatkan Koulibaly dari Napoli dan juga sana masih ada Thiago Silva. Ini akan dibuat bekerja keras. Apalagi kan mereka sudah kehilangan Rudiger yang pergi ke Madrid, Christensen pergi ke Barca. Ini akan membuat Thomas Tuchel sebagai pelatih Chelsea ini harus memutar otak untuk bisa memainkan skema permainan dia sesuai dengan bagaimana untuk melihat kekuatan dari Spurs. Tapi saya juga kira Tuchel udah tahu bagaimana cara terbaik untuk bisa meredam Spurs dengan modal mereka yang tidak kalah paling tidak di 5 pertandingan terakhir, bahkan tidak kebobolan gawang dari Mendy. Ini rasa percaya diri tinggi bagi The Blues saat akan menjamu The Lily Whites, ya, Spurs. Namun juga harus hati-hati bagi Thomas Tuchel dan pasukannya, bukan tidak mungkin Spurs ini bisa memenangkan laga dan paling tidak mencuri 1 poin. Nah, ini laga yang menarik yang perlu kita akan tunggu. Tentunya bukan kalau saya pikir tadi saya mengatakan bahwa Chelsea bisa memenangkan pertandingan, tentu banyak juga yang ingin melihat Chelsea tumbang. Spurs yang menang sehingga Spurs tetap ada di atas memimpin klasemen. Ya. Nah, apakah bisa Harry Kane, Richarlison, Son, Kulusevski ini bisa membuat gol ke gawang Mendy? Itu yang kita akan lihat bagaimana skema permainan yang akan dimainkan oleh Tuchel. Oke, Mendy di bawah Mistar. Nah, di kanan siapa? Reece James akan dimainkan atau Aspi yang sebagai kapten ke-11 turun lebih awal. Kalau bermain katakan dengan 4 back. Kan biasanya juga bisa berubah dengan 3-4-3 ala Tuchel. Tapi katakan dengan 4 back. Aspi, 2 back tengahnya itu dijalankan oleh Silva dan Koulibaly, dan di kiri adalah Ben Chilwell. Chelsea sudah mendapatkan Cucurella memang, ya, Mark dari Brighton. Tapi pemain ini mungkin saja datang sebagai super sub di babak kedua. Nah, kita bergeser ke tengah. Kalau ke tengah ini 3 pemain yang ada di sana, mungkin N'Golo Kanté
yang akan dimainkan. Ada Jorginho juga yang bisa ditaruh di sana. Dan satu, kalau Azpi dimainkan lebih awal, bisa aja Tuchel ini mengambil posisi dengan menaruh Reece James bermain, didorong akan lebih ke kanan. Nggak ada 3 di sana, ya. Akan kita lihat. Kemudian kalau bermain dengan 4-3-3 katakan di sini ya, bukan dengan 3-4-3, 4-3-3. Tadi kan sudah ada 4 back, 3 gelandang sudah ada tadi, 3 di depan. 3 di depan mereka sudah kehilangan, memang Lukaku pergi ke Inter, Timo Werner balik ke Jerman ke Bundesliga bersama dengan RB Leipzig. Sekarang yang di depan Kai Havertz, kalau bermain dengan Wolsenhain-nya, bisa Mason Mount, dan juga dengan Raheem Sterling yang mereka dapatkan dari City. Itu kalau dengan 4-3-3. Nah sekarang dengan 3 back. 3 back Azpi akan masuk ke dalam. Bermain dengan Koulibaly dan Thiago Silva. 4 di depan. Berarti Ben Chilwell yang akan didorong lebih ke depan. Bermain dari kiri. Reece James ada di kanan. Dengan N'Golo Conte bersama dengan Jorginho. 3 di depan yang tadi saya katakan. Havertz, Sterling, dan Mason Mount. Kalau ada pun perubahan, bisa saja bukan Havertz yang dimainkan, bisa Pulisic duluan. Atau bukan Mount, Ziyech duluan. Tapi saya lebih enak kalau ada Sterling, memang sudah pasti dimainkan lebih awal Sterling, Kai Havertz dan Mason Mount. Ini formasi terbaik yang akan dimainkan oleh Thomas Tuchel. Artinya pertarungan di tengah ini akan sangat terlihat sekali di saat mereka menjamu Spurs. Karena Spurs juga kan kuat di tengah. Dan pasti Antonio Conte sebagai pelatih akan juga ikut bermain dengan 3-4-3. Ya, atau bermain dengan 3 back, kemudian ada 4 dan 2-1 di depan. Jadi Harry Kane yang ada lebih didorong ke depan, kemudian di belakangnya itu antara Richarlison dan Son, atau Son dan Kulusevski. Richarlison akan datang sebagai super sub. Tetapi saya menginginkan melihat bahwa Richarlison itu berdiri di belakang Kane. Itu yang saya ingin lihat dalam pertandingan besok malam. Akan sejauh mana kecepatan mereka ini ya, untuk bisa bermain di garis depan, dibantu dengan Son di kiri yang juga sangat cepat bersama dengan Kulusevski. Berarti ada 4 yang ada di depan. Kalau katakan mereka bermain dengan 4 back, bukan 3 back, Emerson Royal bisa ada di kanan. Ya. Kemudian dengan Ryan Sessegnon di kiri. 2 backnya Eric Dyer dan Christian Romero untuk bisa bermain dengan 4. Ya. 4-2-3-1. Ya, katakan di sini. 2 double pivotnya akan diperankan oleh Rodrigo Bentancur. Juga satu lagi adalah Højbjerg yang akan bermain di sana. Saya pikir ini juga starting 11 oke lah kalau ditampilkan oleh Antonio Conte di saat menghadapi Chelsea. Dan itu tadi bahwa garis depan mereka itu kuat, sangat menakutkan di saat akan menghadapi Chelsea. Dan presentasi kalau saya bisa lihat di sini siapa yang akan menang, saya tetap mengunggulkan The Blues dengan 5-5-4-5. Pasti juga ya, bagi Thomas Tuchel, mereka harus bisa mengantisipasi kalau bermain dengan 4 back, tentunya mengawasi zone yang suka bergerak dari sisi kiri. Ini akan menjadi tugas bagi Azpilicueta kalau bermain dengan 4 back. Begitu juga dengan 3 back. Kalau Reece James ada di sana, ini akan menjadi Reece James akan naik turun, ya, bekerja keras untuk bisa bertarung dengan zone. Ya, kemudian di kanan, Ben Chilwell akan menjadi bagian Ben Chilwell untuk bisa mengatasi Kulusevski. Tinggal siapa di tengah pertarungan antara Kane, Richarlison, dan juga di sana ada Koulibaly dan Thiago Silva. Ini yang kita akan nantikan dalam pertarungan derby London. Conte akan berusaha untuk bisa mendapatkan poin. Artinya mereka tidak harus kalah bermain di sana. Tetapi Tuchel ingin memenangkan laga. Tidak mau kehilangan poin atau bermain imbang, katakan di sana. Ya, di Stamford Bridge, apalagi kalah. Itu yang saya mengatakan di sini bahwa saya sedikit mengunggulkan Chelsea dengan 5-5-4-5 karena merasa mereka bisa mengatasi pertandingan ini dan mereka akan memenangkan laga ini untuk tetap mereka berada di atas. Ya, mereka tentunya akan melihat persaingan antara City, ya, dan pasti saya rasa City juga akan terus bisa memenangkan laga demi laga untuk mereka tetap ada di atas. Di samping ada Liverpool dan jangan lupa masih ada klub London lainnya yang berbahaya, Arsenal, dan ini akan menjadi pertarungan yang sengit saya pikir ya. 3 London akan bertarung melawan City dan melawan Liverpool. Oke, kita akan nantikan duel seru ini derby London antara The Blues Chelsea menghadapi The Lily-Whites Tottenham Hotspur dalam laga yang saya pikir ini tidak akan sulit berakhir seri. Ada salah satu pemenang dan pemenang itu saya melihat ada di The Blues
Chelsea. Sampai di sini pembahasan saya dengan Bung Ropan. Ciao.